Hai guys, jadi untuk ekskursi kita yang kedua ini kita bakalan ke PT Pertamina Geothermal Energi yang ada di Kamojang, yaitu di Garut. Kita berangkat dari ITB jam setengah 7 dengan durasi perjalanan kurang lebih 3 jam. Jadi jam setengah 10 kita bakalan nyampe di lokasi PGE-nya. Dan kebetulan cuaca hari ini tuh lagi bagus dan view selama perjalanan itu cantik banget. Akhirnya kita sampai di PT PGE Kamojang dan sekarang kita lagi siap-siap untuk kumpul di depan kantornya. Kawasan panas bumi Kamojang ini pertama kali dieksplorasi oleh geologis asal Belanda yang bernama Reinout Willem van Bemmelen pada tahun 1926, di mana penemuan ini menjadi titik awal eksplorasi dan juga pengembangan panas bumi di Kamojang. Dan di tahun 1927, perusahaan minyak dan gas asal Belanda yang bernama Nederlandse Koloniale Petroleum Maatschappij atau NKPM mulai melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan juga memahami potensi panas bumi di daerah tersebut. Namun, perkembangan panas bumi di area Kamojang ini sempat terhenti dikarenakan terjadinya Perang Dunia Kedua, sehingga saat perang berakhir pada tahun 1972, barulah area panas bumi Kamojang ini diambil alih oleh PT Pertamina untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan di tahun 1977, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang dimulai dengan bantuan teknis dari Jepang, di mana proyek ini berfokus pada pemanfaatan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik, di mana dinamakan Unit Kamojang 1, di mana selesai dibangun pada tahun 1983. Dan unit ini juga menjadi salah satu pembangkit listrik pertama tenaga panas bumi di Indonesia. Setelah beroperasi, PT Pertamina ini terus mengembangkan dan juga meningkatkan kapasitas di Kamojang, dan di tahun 1990, Kamojang Unit 2 dibangun untuk memperluas kapasitas pembangkit listrik panas bumi di wilayah tersebut. Dan berlanjut pada tahun 2007 dibangun juga Kamojang Unit 3. Dan di tahun 2017, PT Pertamina membentuk anak perusahaan bernama PT Pertamina Geothermal Energi atau disingkat PT PGE untuk berfokus pada pengelolaan aset panas bumi milik Pertamina, termasuk juga fasilitas di area Kamojang, di mana tujuannya untuk berfokus pada pengembangan dan juga pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Kapasitas energi geotermal di Indonesia ini cukup besar, di mana merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan berdasarkan data terbaru yang tersedia, kapasitas total energi geotermal di Indonesia ini sekitar 2130 MW, di mana Indonesia ini memiliki potensi panas bumi yang berlimpah dikarenakan berlokasi di cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar yang menjadi salah satu penyebab tingginya aktivitas vulkanisme di wilayah Indonesia. Konsep panas bumi bisa dijelaskan dengan konsep ceret yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas.
Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia terus mendukung masyarakat sekitar di wilayah area kerjanya, di mana diwujudkan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility yang rutin dilakukan di wilayah Kamojang. Yang pertama adalah program pemberdayaan masyarakat, di mana memberikan program yang mendukung keterampilan dan juga pengembangan usaha UMKM dan juga program keuangan bagi masyarakat di wilayah kerja Kamojang. Kemudian juga memberikan program beasiswa kepada siswa berprestasi di wilayah kerja Kamojang dan juga memberikan fasilitas kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan juga distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, salah satu program unggulan di wilayah Kamojang adalah program konservasi elang, di mana PT PGE bekerja sama dengan penggiat dan juga penjaga konservasi elang untuk melestarikan elang di wilayah Kamojang. Destinasi terakhir dari ekskursi kita kali ini adalah menuju ke Kawah Kereta Api, yang merupakan salah satu kawah tertua di wilayah Kamojang, yang pertama kali dieksplorasi pada zaman Belanda dengan kedalaman kurang lebih 60 meter, namun kawah tersebut terus mengeluarkan uap panas dari dulu hingga kini. Dan sepanjang jalan kita juga bisa melihat instalasi dari pipa yang mengalirkan panas bumi dari sumur menuju ke turbin. Wilayah Kamojang memiliki beberapa manifestasi geotermal yang dapat ditemui. Yang pertama itu adalah kawah geotermal yang terdapat di Kawah Kamojang yang dapat kita amati berupa aktivitas vulkanik dalam bentuk uap, gas, dan juga lumpur panas yang keluar dari kawah. Kemudian juga ada fumarole, di mana fumarole ini merupakan lubang yang berada di permukaan tanah, di mana uap panas dan juga gas-gas bumi seperti barang dikeluarkan. Selanjutnya adalah sumber air panas yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk menawarkan wisata pemandian air panas. Kemudian terakhir ada sulfatar yang berupa endapan belerang yang terbentuk akibat keluarnya gas-gas belerang yang berasal dari bawah permukaan. Selanjutnya ini merupakan salah satu bentuk manifestasi geotermal berupa mud pool, di mana lumpur-lumpur ini mengeluarkan uap panas. Kalau tadi kita masuk di sini, kita melihat di sana itu lihat apa? Nah, istilahnya betul. Ya, jenis dari manifestasi thermal yang tadi kita jumpa itu namanya apa?
Matkul. Matkul. Nah, sekarang kita lagi naik ke atas untuk ke sumur atau kawah kereta api yang merupakan salah satu kawah yang paling tua di wilayah Kamojang. Nah, ini dia kenampakan dari kawah kereta api yang pertama kali dibor pada zaman Belanda di tahun 1926. Kawah ini memiliki kedalaman kurang lebih 60 meter yang mengeluarkan uap air beserta suara yang cukup nyaring yang mirip seperti suara kereta api. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kawah lain yang berada di kawasan tersebut. Dan di sini uap yang dikeluarkan dari sumur yang ada ini ataupun manifestasi yang ada ini tidak terlalu panas ya, tapi disarankan tetap jaga jarak. Ini temen aku nyobain megang uapnya, ternyata nggak terlalu panas sih. Ya.